Iya. Nah, jadi hari ini saya ingin mencoba sharing mengenai high voltage DC transmission systems. Jadi hari ini mungkin introduction aja karena sebenarnya topiknya juga cukup luas. Tapi sebenarnya dari HVDC ini banyak sekali bersinggungannya dengan elektronika daya karena memang komponen utamanya itu. Nah, saya akan coba mulai dari introduction sedikit menyampaikan mengenai historinya, terus kemudian teknologi dan komponen-komponen apa saja yang bentuk HVDC transmission systems, dan yang keempat, sebelum kita menuju ke summary, nanti saya sampaikan beberapa proyek-proyek yang sudah beroperasi di seluruh dunia dan beberapa karakteristiknya. Nah, mungkin kita sedikit melihat sebenarnya high voltage DC transmission itu seperti apa. Sebenarnya HVDC ini kan tugasnya sama dengan transmisi listrik yang kita tahu, mentransmit atau mendeliver energi dari satu tempat ke tempat lain, tetapi kita di sini menggunakan teknologi direct current yang tidak ada frekuensinya. Nah, bentuknya seperti ini. Komponennya utamanya tentu ada di situ rectifier substation dan inverter substation. Jadi kalau misalnya energi dari satu grid ke grid yang lainnya, misal dari sini dari AC grid 1 ke AC grid 2, maka kita membutuhkan rectifier untuk menyearahkan tegangan sinusoidal dari AC grid tersebut menjadi DC atau direct current. Kemudian tegangan DC, kemudian di situ ada transmisi DC, juga tentunya baik menggunakan kabel maupun overhead lines. Kemudian di sisi lainnya, di sisi penerimanya, di situ ada inverter yang kemudian akan mengembalikan menjadi tegangan AC dari tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik. Prinsipnya seperti itu, tegangannya bermacam-macam, karena tegangannya mungkin berbeda dengan AC grid-nya, maka tentu kita membutuhkan satu transformer di situ. Kemudian tergantung dari bukan karakteristik, topologi atau strukturnya, maka kita juga di sini bisa saja membutuhkan high voltage atau direct current atau DC circuit breaker, tetapi tidak mandatori, tergantung dari strukturnya. Kemudian kenapa sih kita menggunakan teknologi direct current atau DC transmission? Tentunya kita tahu bahwa baik itu kabel maupun itu overhead lines itu memiliki satu sifat reaktif ya, sifat induktif ya. Nah, sifat induktif tersebut artinya ketika kita mendeliver energi dari satu tempat ke tempat lain, energi listrik, nah si kabel itu atau si overhead lines itu akan mengkonsumsi reactive power. Nah, dengan adanya reactive power ini, maka tegangan di sisi penerimanya nanti akan jatuh tergantung dari panjangnya jaringan transmisi tersebut. Oleh karena itu, selain itu, losses-nya juga menjadi lebih besar karena losses di jaringan tersebut juga menjadi lebih besar, maka sehingga kita membatasi seberapa banyak daya yang bisa kita deliver dari satu tempat ke tempat lain jika kita menggunakan tegangan bolak-balik. Akan tetapi, jika kita menggunakan tegangan DC, sifat induktif itu menjadi tidak ada atau hilang. Sebenarnya sifat induktifnya ada, tetapi karena kita menggunakan direct current, maka tidak ada reactive power yang dikonsumsi oleh si kabel tersebut atau jaringan transmisi tersebut, sehingga kita bisa mentransmit daya yang lebih besar, atau kita bisa mentransmit energi listrik dengan jarak yang lebih jauh tanpa kita kehilangan tegangan yang lebih banyak di sisi akhir atau di sisi penerima. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan DC, kita bisa mentransmit sekitar 40% lebih banyak daya melalui
kabel atau melalui overhead line yang sama jika kita menggunakan kabel atau overhead lines dengan basic insulation level yang sama. Misalnya tegangan, misalnya kita punya satu kabel itu mentransmit satu tegangan, akan tetapi jika kita menggunakan tegangan bolak-balik, maka si insulation levelnya itu harus didesain untuk peak level dari tegangan bolak-balik. Akan tetapi untuk tegangan DC karena tegangannya konstan, maka kita bisa desain desain insulationnya di tegangan DC tersebut. Sehingga jika kita bandingkan tegangan DC antara tegangan DC dan tegangan AC, di sini kita lihat untuk arus yang sama, jika kita mendeliver arus yang sama, maka kita bisa mentransmit power yang lebih banyak atau sekitar 40% lebih besar. Kemudian selain itu, kabelnya tersebut jika kita menggunakan DC tidak ada yang kita sebut dengan skin effect, artinya arus yang melewati kabel itu akan terdistribusi secara merata di kabel tersebut. Sedangkan jika kita menggunakan AC, apalagi frekuensinya lebih tinggi, maka arus yang lewat itu hanya akan lewat di bagian pinggir-pinggir dari kabel tersebut, sehingga resistensinya lebih besar dan lossesnya lebih besar. Nah, yang ketiga, karena lossesnya juga lebih kecil dengan DC, maka operational cost-nya juga lebih rendah. Kemudian selain itu, tower yang kita butuhkan untuk menggantung kabel tersebut, terutama ketika kita berbicara overhead lines, itu juga cost-nya lebih rendah jika kita menggunakan DC. Walaupun ketika kita menggunakan DC, kita membutuhkan substation ya, seperti yang tadi kita lihat substation atau converter station yaitu rectifier dan inverter. Artinya adalah cost-nya itu untuk substation-nya lebih besar daripada substation untuk AC transmission. Akan tetapi karena operational cost-nya itu lebih, nggak hanya operational cost ya, tapi karena cost-nya dari AC transmission itu lebih mahal dengan bertambahnya jarak dibandingkan dengan DC transmission, maka ada satu break even point di mana total cost dari DC transmission itu lebih rendah daripada AC transmission. Nah, di sini biasanya untuk overhead lines itu ada di sekitaran 600 km, sedangkan untuk kabel itu di sekitar 50 km. Kira-kira seperti itu. Kenapa kita menggunakan DC transmission. Nah, selain itu, untuk dengan menggunakan DC transmission itu kita mempunyai beberapa kemungkinan atau mempunyai fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk shaping power grid kita. Salah satunya adalah ketika kita ingin menggabungkan atau menghubungkan dua power grid dengan frekuensi yang berbeda. Ini contohnya ada di Itaipu, di Paraguay dan Brazil. Jadi Brazil itu menggunakan jaringan yang dengan frekuensi 60 Hz. Akan tetapi di situ ada pembangkit listrik tenaga air di Itaipu yang cukup besar yang digunakan untuk mensuplai Paraguay dan Brazil. Sedangkan Paraguay itu power grid-nya itu beroperasi dengan frekuensi 50 Hz. Oleh karena itu, di situ digunakanlah high voltage DC transmission plus minus 600 kV untuk menghubungkan kedua jaringan grid tersebut. Nah, kemudian ada juga yang digunakan untuk membuat multi-terminal power grid. Jadi sebenarnya sih lebih mirip jadi lebih ke arah membuat interkoneksi dari power grid yang menghubungkan beberapa titik delivery point dan juga receiving ends atau consumer points. Akan tetapi jika sebenarnya dengan menggunakan AC kita juga bisa melakukan itu, akan tetapi biasanya tingkat stabilitasnya terbatas. Yang kedua,
tingkat dinamis atau fleksibilitas dan tingkat operational dynamic dari sistem situ terbatas jika kita menggunakan AC. Sedangkan jika kita menggunakan DC transmission, kita punya power converters atau power electronic converters yang bisa beroperasi sangat cepat dan juga bisa memiliki active power control yang sangat dinamis yang mungkin dibutuhkan untuk menstabilkan grid itu. Nah, ini contohnya ada di Quebec di Kanada yang menghubungkan beberapa poin sehingga membentuk satu jaringan multi terminal DC grid. Kemudian ada juga, karena kan memang kalau misalnya renewable energy itu seperti PV basisnya adalah DC. Begitu juga wind power. Wind power juga basisnya adalah DC dan menggunakan power electronics. Nah, apalagi banyak juga pembangkit listrik tenaga angin yang diinstal atau dibangun offshore, jauh dari pulau atau daratan. Nah, toh kalau misalnya kita menggunakan AC juga cost-nya juga besar dan kualitas tegangannya juga rendah. Biasanya juga menggunakan DC, dan sedangkan renewable energy itu juga basisnya DC, why not use DC for all the entire segments dari grid tersebut. Nah, basically dengan seperti itu kita bisa mengurangi losses dari sistem tersebut atau mengurangi losses dari energi yang dihasilkan oleh PV tersebut sampai ke konsumen. Nah, di situ ada banyak paper mengenai ini. Ini saya hanya ambil salah satunya. Memang dari segi efisiensi perbedaannya nggak signifikan, tapi itu masih tergantung dari bagaimana kita membuat struktur power grid tersebut dari renewable energy, dari source-nya sampai ke tingkat ke konsumen. Kira-kira seperti itu. Jadi summary-nya YDC ada 3, no reactive power loss, sehingga kita bisa mentransmit energi ke jarak yang lebih jauh. Yang kedua, sebenarnya dengan infrastruktur yang sama, kita bisa mendeliver power 40% lebih banyak dari jika kita menggunakan AC. Dan juga untuk long distance transmission, terutama kalau misalnya menggunakan kabel, itu lebih murah kalau misalnya kita menggunakan DC. Ada beberapa fungsi lain yang bisa di-offer atau di-provide dari DC, yaitu grid coupling dari coupling dari dua grids dengan frekuensi berbeda, pembuatan multi-terminal DC grid di mana yang membutuhkan dynamic power flow atau power flow control, dan juga efficient renewable energy integration yang biasanya berbasis arus atau direct current. Nah, dikit history, sebenarnya kalau HVDC ini bukan teknologi yang baru, sudah lama. Tetapi perkembangannya sangat driven by perkembangan power electronic converters. Jadi startnya sebenarnya pada tahun 1880, yaitu pada saat itu Thomas Alva Edison. Sebenarnya DC adalah electric transmission yang pertama ya, sebelum AC. Cuman pada saat itu Edison kesulitan untuk mentransmisikan dengan menggunakan DC yang efisien pada saat itu, karena keterbatasan bagaimana kita bisa menaikkan dan menurunkan tegangan dari tegangan DC supaya transmisinya menjadi efisien. Pada saat itu, pada tahun 1880 dibangunlah first transmission using DC yang besarnya sekitar 2 kV yang untuk sekitar 57 km. Ini ada di Munich nih, di Jerman nih, yang ini first transmission using DC. Nah, akan tetapi kemudian power electronic converter ini atau power semiconductor ini sebenarnya transistor ya. Itu mulai berkembang dan mulai ada rectifier converter. Jadi rectifier converter yang menggunakan mercury arc valve. Kita tahu bahwa satu rectifier itu komponen utamanya adalah sebenarnya dioda ya. Padahal pada saat itu belum ada dioda,
tapi yang adalah mercury arc valve, sangat besar, kita lihat di sini, di foto ini, dan itu dibuat pada tahun 1930 sekitar 20 megawatt dengan tegangan sekitar 100 kilovolt. Tetapi membutuhkan space yang sangat besar pada saat itu. Nah, kemudian pada tahun 1954 dengan menggunakan teknologi yang sama yaitu mercury arc valve dibuatlah DC link connection subsea di Sweden, kalau nggak salah antara Gotland dengan mainlandnya ini. Kemudian di situ menggunakan mercury arc valve, menggunakan rectifier berbasis mercury arc valve dengan tegangan 100 kV dan 20 MW dengan panjang transmisi sekitar 90 km. Nah, kemudian teknologi semikonduktor semakin maju pada tahun 1970. Thyristor sudah di-develop pada saat itu, pada tahun 1970, dan sudah mulai digunakan untuk HVDC yang berbasis line commutated converter itu di Kanada. Nah, ini sudah mulai berbasis semikonduktor dengan menggunakan prinsip thyristor. Jadi sudah dibangun HVDC klasik, nanti kita akan pergi ke situ apa sih HVDC klasik atau LCC. Kemudian pada tahun 1990, multi-terminal HVDC yang di Quebec tadi di Kanada dibangun, dan ini juga masih menggunakan thyristor. Nah, kemudian pada tahun 97 dibangunlah HVDC connection di Cina yang bisa mentransmit power sampai 200 MW dengan tegangan 160 kV. Tetapi ini berbeda, ini berbasis transistor. Jadi ini sudah berbasis transistor dan menggunakan teknologi yang kita sebut dengan voltage source converter. Sebenarnya prinsipnya sama seperti inverter-inverter yang ada di PV inverter ataupun di electric drive inverter, seperti itu. Basisnya, prinsipnya sama, tetapi ini dalam skala besar dengan tegangan yang lebih tinggi. Nah, itu dibangun pada tahun 1997 yang pertama menggunakan teknologi ini di Cina. Nah, ya pada tahun 2013 muncullah hybrid HVDC breaker. Ini dibuat oleh ABB waktu itu, diintroduksi oleh ABB, yang mengkombinasikan antara semiconductor switch dengan mechanical switch untuk menginterrupt fault current pada suatu jaringan tegangan searah. Nah, jadi secara komponen sudah komplit, ada breaker, ada converter, rectifier, inverter, multi-terminal DC grid juga sudah ada. Jadi teknologi HVDC ini sudah berkembang dan sudah banyak digunakan di berbagai belahan dunia, baik dari Amerika, Eropa, Cina. Akan tetapi untuk di ASEAN masih belum. Kita pernah di Indonesia ingin membuat jaringan penghubung antara Sumatera dan Jawa, namun nampaknya di cancel. Kita lihat mudah-mudahan mungkin suatu saat nanti kita akan mempunyai jaringan HVDC. Nah, itu sekilas mengenai histori dari perkembangan HVDC teknologi dan juga proyek-proyeknya di dunia. Nah, kita masuk ke teknologinya. Ya, sebenarnya teknologinya nggak banyak. Yang pertama kali digunakan itu adalah teknologi monopolar. Jadi prinsipnya sama. Di sini kita lihat ada misalnya ada generation station, kemudian ada trafo untuk menaikkan tegangan, kemudian kita mempunyai penyearah, kemudian ada di jaringan DC, kemudian ada inverter yang menghubungkan jaringan DC tersebut terhadap satu jaringan AC network yang sudah existing. Cuman di sini tegangannya ini monopolar, artinya kita di sini mempunyai dua, let's say konduktor, ya, konduktor yang pertama bertegangan misalnya 100 kilovolt atau 600-500 kilovolt, sedangkan konduktor yang kedua itu bertegangan 0 dan biasanya dihubungkan dengan ground. Nah,
pada saat awal untuk menghemat cost, konduktor yang kedua ini atau yang bersifat negatif atau nol ini itu bahkan dihilangkan dan return konduktornya itu menggunakan bumi gitu. Jadi langsung menggunakan ground. Jadi tidak lewat kabel lagi. Jadi instead of kita punya kabel dua jalan panjang, ini kabelnya cuma satu. Nah, memang untuk menghemat cost itu bisa dan desain juga simple. Akan tetapi kabel yang tadi, yang positif tadi harus didesain untuk tegangan full voltage dari tegangan DC tersebut. Misalnya 100 kV, maka dia harus didesain untuk insulation levelnya pada 100 kV. Itu yang pertama. Yang kedua, karena menggunakan return conductor yang melalui bumi, maka waktu itu kalau nggak salah ini yang menggunakan konsep seperti ini adalah link antara UK dan Eropa Barat ya, dengan Eropa daratan. Waktu itu menggunakan konsep seperti ini dan dilaporkan banyak pipa-pipa gas yang akhirnya korosi. Oleh karena itu, konsep ini kemudian dihilangkan karena impact-nya terhadap environment itu sangat besar, dan juga karena menggunakan return conductor-nya ini adalah tanah, maka resistansinya juga tinggi. Artinya power capacity yang bisa kita deliver jadi lebih terbatas. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, teknologi orang mulai berpikir, oke, bagaimana kalau misalnya kita buat yang kita sebut dengan bipolar. Jadi kita instead of punya dua konduktor atau satu konduktor yang di mana return konduktornya lewat tanah, kita mempunyai di sini 3 konduktor atau mungkin cukup 2. Akan tetapi kita pecah yang tadinya 100 kV itu, kita ambil, kita pecah tegangannya, mungkin biasanya menggunakan kapasitor, sehingga tegangannya menjadi yang dipecah yang tadinya dari positif ke negatif ini 100 kV, ini tetap 100 kV, akan tetapi groundingnya dipindah dari negatif, dari yang konduktor yang bawah kita pindah ke tengah, sehingga walaupun perbedaan potensial antara yang atas dan yang bawah ini 100 kV, akan tetapi terhadap ground dia hanya 50 kV. Artinya kabelnya hanya didesain untuk 50 kV saja. Jadi kebutuhan insulation levelnya menjadi lebih rendah. Selain itu, jika kita menggunakan jika yang kabel yang tengah ini kan kita hubungkan ke ground. Jika tidak dibutuhkan, kita hanya split tegangannya dan kita nggak usah menggunakan kabel ini, akan tetapi kita ground di dua sisi, baik sending maupun receiving end. Akan tetapi bisa juga kita hubungkan dengan menggunakan kabel, sehingga kita bisa tapping misalnya di tengah-tengah beban-beban yang membutuhkan 100 kV maupun 50 kV. Jadi kita bisa beroperasi untuk yang asimetris. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi lebih fleksibel kebutuhan insulation level dari kabelnya juga menjadi lebih rendah. Akan tetapi ada challenge-nya juga sih. Jadi untuk membuat ini benar-benar selalu tegangannya ini selalu sama ya antara yang atas yang bawah, jadi plus minus 50 kV, itu secara dinamis itu juga cukup challenging. Karena kalau misalnya satu drifting aja, maka insulation level kita akan lewat walaupun tegangannya antara atas dan bawah tetap 100 kV. Kira-kira seperti itu. Nah, ini dari segi pembentukan tegangannya untuk HVDC, yaitu ada monopolar dan bipolar. Nah, saat ini yang biasanya digunakan itu bipolar dan sudah jarang proyek-proyek baru yang menggunakan monopolar. Nah, sekarang kita masuk ke konverter topologi. Nah, konverter topologinya ini baik rectifier maupun inverter itu prinsipnya ada 2 yang biasanya digunakan. Yang pertama yang kita sebut dengan line commutated converters atau LCC. Nah, LCC ini prinsipnya adalah sebenarnya rectifier yang biasa kita tahu rectifier
tetapi kita menggunakan thyristor instead of hanya dioda. Kenapa menggunakan thyristor? Karena dengan thyristor kita bisa mengatur firing angle, kapan dia mulai konduksi, kapan thyristor itu mulai konduksi. Kalau dioda kan nggak begitu tegangan antara anoda dan katodanya positif, maka dia langsung akan konduksi. Tetapi kalau thyristor enggak, kita bisa tahan sampai satu waktu tertentu kita bisa trigger dan dia baru berkonduksi walaupun tegangan antara anoda dan katodanya sudah positif. Nah, akan tetapi untuk turn off-nya thyristor ini tidak bisa menggunakan trigger, jadi tidak bisa kita atur secara aktif, hanya bisa mengikuti kondisi dari sirkuit baik AC maupun DC-nya. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya kita dengan menggunakan konsep line commutated converters ini, makanya disebut line commutated converters karena turn off-nya masih tergantung dari kondisi AC maupun DC circuit-nya. Nah, dia itu dengan menggunakan thyristor kita bisa mengatur tegangan output yang ada, tegangan output atau tegangan sisi DC-nya ini dari rectifier tersebut. Nah, kalau simple dioda kan nggak bisa, kalau simple diode rectifier nggak bisa. Ini bisa. Jadi kita bisa mengatur tegangan keluarannya. Ini contohnya, misalnya ini alfanya 0 derajat, maka kita bisa punya tegangan yang cukup tinggi. Akan tetapi kalau kita naikkan firing angle-nya menjadi 20 derajat, tegangan DC-nya menjadi turun. Nah, dengan begitu kita bisa mengatur power transfer antara AC dan DC-nya. Nah, tapi ini nggak bisa berbalik nih ceritanya. Jadi power flow-nya hanya dari AC dan DC dalam kasus yang ini. Nanti di sisi sebelahnya, di sisi inverternya, konfigurasi atau topologinya sedikit diubah sehingga dia hanya bisa power transfernya dari DC ke AC. Tapi nggak bisa sebaliknya. Jadi cukup terbatas kondisinya. Itulah kelemahannya dari thyristor rectifier ini. Kemudian kelemahan kedua, dia mempunyai high reactive power consumption yang tinggi. Jadi ketika dia beroperasi, terutama ketika dia beroperasi pada alpha sama dengan 0 derajat, maka reactive power consumption-nya itu sangat tinggi dan continuous fee-nya operasinya sangat rendah. Artinya kita membutuhkan reactive power compensation di sisi AC-nya di sini, dan itu cukup mahal. Dan selain itu, reactive power kebutuhan reactive power-nya itu juga tergantung dari firing angle-nya. Artinya adalah ketika kita melakukan pengaturan power flow, maka kebutuhan reactive power-nya juga berbeda. Sedangkan jika kita menggunakan kapasitor itu kan hanya reactive power compensation-nya statik ya, hanya satu nilai. Nah, di situ kesulitannya. Selain itu, harmonik yang dihasilkan di sisi AC juga cukup tinggi. Oleh karena itu, kita membutuhkan harmonic filters yang banyak. Ini salah satu contohnya. Ini kalau kita menggunakan konsep 6 pulse rectifier, tetapi kalau misalnya kita buat seperti ini, jadi ada 3-phase thyristor bridge, yang ada 2 di sini yang kita hubungkan secara seri, maka beberapa harmonik juga bisa kita hilangkan, akan tetapi masih ada nih harmoniknya dan cukup tinggi. Nah, ini ada misalnya harmonik order 11, 13, 23, 25, dan sebagainya. Biasanya karena kebutuhan grid code, maka diinstallah harmonic filter yang banyak yang ditune untuk setiap frekuensi ini. Jadi biasanya akan banyak filter-filter yang bisa kita lihat di substation untuk HVDC converter station ini jika menggunakan line commutated converters, dan itu cukup costly ya karena ini bulky components dan desainnya juga nggak gampang sehingga dan juga tidak fleksibel pada akhirnya jika kita melakukan pengaturan daya transfer, nanti efektif powernya yang dihasilkan oleh harmonic filter ini juga akan mempengaruhi power grid yang ada di sisi AC. Kira-kira seperti itu. Ini salah satu contoh
kurva arus atau waveform dari arusnya pada sisi AC, kita lihat di sini tidak sinusoidal sama sekali, sehingga bisa mengganggu operasi power grid pada sisi AC. Nah, karena kelemahan-kelemahan tersebut, maka kemudian orang berpikir ya udah kita gunakan aja voltage source converter seperti yang kita tahu pada PV inverter, wind turbine inverter maupun drive inverter, electrical drives. Nah, itu digunakan akan tetapi dan menggunakan semikonduktor yang berbasis transistor biasanya seperti IGBT, IGCT maupun yang berbasis tiristor juga, tetapi yang bisa di turn off secara aktif. Nah, di sini contohnya GTO. Nah, keunggulannya dari voltage source converter ini, dia bisa beroperasi secara inherent pada unity power factor. Jadi kita nggak butuh reactive power compensation yang besar di sisi AC. Yang kedua, kita bisa menggunakan topologi yang kita sebut dengan modular multi-level converter, di mana kita bisa mengenerate tegangan dengan harmonik yang cukup rendah, harmonik konten yang cukup rendah, sehingga kita kebutuhan akan filter harmonik di sisi AC menjadi sangat rendah juga. Selain itu, karena ini menggunakan kita bisa kontrol gampangnya seenak kita, bisa membuat tegangan seperti apa, membuat arus seperti apa, kita bisa melakukan dynamic active and reactive power control. Nah, itu banyak gunanya, misalnya juga kita menghubungkan renewable energy yang sangat intermittent dan kita membutuhkan dynamic power flow control. Nah, di sini kita bisa menggunakan voltage source converter. Selain itu, ketika terjadi fault atau short circuit di jaringan AC, maka biasanya jaringan AC itu membutuhkan reactive power support agar tegangan itu tidak jatuh terlalu jauh. Nah, reactive power support seperti itu bisa disediakan oleh konverter topologi seperti ini dengan menggunakan voltage source converter. Sedangkan seperti ini, dia tidak bisa melakukan itu. Oleh karena itu, biasanya teknologi atau HVDC teknologi yang digunakan untuk proyek-proyek baru itu menggunakan voltage source converter. Tapi memang secara kontrol lebih kompleks, signalingnya juga lebih kompleks, dan juga tidak terlalu robust komponennya dibandingkan dengan komponen tiristor seperti ini yang digunakan di line commutated converter. Nah, ada positif, ada negatifnya, tapi memang kalau kita melihat bahwa kebutuhan akan fleksibilitas dan dynamic operation dari power grid in the future, karena adanya renewable energy integration dan juga adanya EV charging, maka biasanya project-project HVDC yang baru ini sudah menggunakan voltage source converter technology. Nah, ini gambarannya keuntungan dan kerugiannya menggunakan voltage source converter. Nah, ini sedikit comparison ya antara kedua teknologi tersebut dari sisi kontrol, dari sisi harmonics sudah kita bahas. Kemudian ada juga black start capability kalau menggunakan LCC, karena kita membutuhkan power grid agar tiristor itu bisa berfungsi, maka dia tidak bisa memiliki black start capability. Sedangkan voltage source converter itu bisa selama kita mempunyai suatu agregat yang bisa membangun tegangan DC pada jaringan DC tersebut, sehingga tanpa harus mencharge tegangan DC tersebut menggunakan power grid. Kira-kira seperti itu. Karena kemudian AC dependency, jadi kalau untuk yang line commutated converters, karena dia impact-nya terhadap power grid terutama dari segi harmonics dan reactive power itu sangat besar, maka dia membutuhkan koneksi terhadap power grid dengan short circuit power yang cukup besar. Sedangkan untuk voltage source converter, dia bisa beroperasi pada jaringan power grid yang cukup lemah. Kemudian dari sisi footprint, dari substation-nya,
untuk yang voltage source converter biasanya lebih compact ya dibandingkan yang LCC. Karena untuk yang voltage source converter tidak membutuhkan banyak filter. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian semiconductor technology tadi sudah sempat saya singgung, ada beberapa teknologi yang bisa digunakan, yaitu yang berbasis IGBT maupun yang berbasis IGCT. Cuman saat ini memang ini lebih ke arah suppliernya siapa saat ini. Tetapi kalau misalnya kita compare antara keduanya IGBT maupun IGCT, memang IGCT ini sedikit lebih less favorable lah dibandingkan IGBT. Kenapa? Karena IGCT ini secara reliability lebih rendah dan suppliernya juga nggak banyak. Cooling complexity-nya juga cukup kompleks dan reliability-nya sangat rendah. Nah, reliability sangat rendah ini sebenarnya dipengaruhi oleh elektronik yang dibutuhkan untuk melakukan trigger turn on dan turn off dari semikonduktor tersebut. Di situ dia membutuhkan banyak sekali kapasitor, dan kapasitor itu reliability-nya cukup rendah. Oleh karena itu, IGCT sebenarnya dari segi teknis memang lebih less favorable. Kemudian multi-terminal HVDC. Nah, memang kalau multi-terminal sebenarnya kalau misalnya jaringan AC seperti jaringan 500 kV di Jawa Bali itu sebenarnya sudah bisa kita sebut dengan multi-terminal juga. Akan tetapi dengan menggunakan DC kita bisa melakukan power flow control yang cukup dinamis, yang sering biasanya kita butuhkan jika di situ integrasi dari renewables-nya dengan intermittency yang tinggi itu dibutuhkan. Nah, di sini memang ini salah satu contoh yang sekarang sedang digalakkan oleh beberapa negara di Eropa, yaitu Inggris, Belgia, Jerman, dan juga Norwegia, untuk menghubungkan keempat negara tersebut melalui jaringan high voltage DC dan juga menghubungkan power grid mereka dengan pembangkit listrik tenaga angin yang banyak diinstal di Laut Utara. Nah, di situ mereka membangun sangat kompleks multi-terminal DC grid yang bisa mendeliver power dari baik dari satu negara ke negara lain maupun dari pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB ke negara satu dan lainnya, tergantung dari kondisi beban di negara tersebut dan generation di negara tersebut. Kira-kira seperti itu. Ini saat ini masih belum terrealisasi secara penuh, tetapi sudah mulai. Nah, memang kontrolnya ini yang sangat kompleks karena mereka stationnya ini, converter stationnya ini harus beroperasi, boleh dikatakan secara sinkron, menggunakan komunikasi, tetapi juga ada konsep ya kontrol yang kita sebut dengan group control untuk mengatur dispatch power dari setiap converter station tersebut. Prinsipnya adalah kita power converter ini di program sedemikian rupa sehingga mereka hanya bisa mendeliver power tergantung dari kondisi tegangan pada terminal tersebut. Nah, dengan begitu setiap power converter stations itu bisa bergerak secara sinkron tanpa harus ada komunikasi aktif antara satu dengan yang lainnya, karena biasanya komunikasi aktif atau sinkronisasi melalui komunikasi akan terjadi delay dan akan susah membuat sistem itu menjadi stabil. Sebenarnya dari sisi dari hal ini sebenarnya AC grid juga powerful ya, karena frekuensinya cukup sinkron ya. Jadi kita bisa menggunakan sinusoidal waveform itu untuk melakukan sinkronisasi antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Sedangkan pada jaringan di sini tidak ada, tetapi alternatifnya bisa menggunakan konsep yang kita sebut dengan loop control untuk mengharmonisasikan power flow atau power dispatch dari substation tersebut tergantung dari tegangan yang ada
di terminal-terminal tersebut. Nah, yang terakhir dari teknologi itu adalah DC circuit breaker. Tantangannya sebenarnya dari DC circuit breaker ini karena kan biasanya kalau misalnya di AC circuit breaker fault interruption itu atau fault current itu akan dipadamkan ketika arusnya itu menuju zero crossing. Pada saat zero crossing itu tidak ada arus dan disitulah terjadi pemadaman fault current. Akan tetapi karena di sini tidak ada frekuensinya, maka fault yang terjadi atau fault current yang terjadi pada DC grid itu tidak memiliki naturally zero crossing. Oleh karena itu, gimana caranya harus dibuat supaya terjadi di zero crossing? Prinsipnya seperti itu sebenarnya. Nah, kalau di sini prinsipnya relatif simple. Di sini mereka sebut dengan hybrid DC breaker, di mana di depan hybrid DC breaker ini selalu diberikan satu yang namanya induktor. Nah, induktor ini fungsinya adalah jika terjadi fault pada power grid, maka ini membatasi naiknya arus fault, sehingga arus itu tidak naik terlalu tinggi. Kira-kira seperti itu. Karena kalau misalnya naik terlalu cepat, maka circuit breaker kita tidak bisa bereaksi secara cepat dan pada akhirnya tidak bisa memutus arus yang terlalu besar. Oleh karena itu dibutuhkanlah reaktor ini. Nah, DC circuit breaker ini terbagi menjadi dua. Yang pertama main circuit dan juga ini untuk breaking circuit. Nah, main circuitnya di sini adalah tempat arus listrik itu lewat yang paling utama. Nah, ketika terjadi gangguan pada jaringan DC grid, maka di sini ada semiconductor switch yang akan mulai memadamkan atau mulai turn off untuk meningkatkan resistivitas dari jalur listrik yang ini. Nah, karena resistivitasnya tinggi, maka arus akan berpindah dari yang mulai dia tadinya lewat sini, akan mulai masuk ke jaringan ke sirkuit yang di bawahnya. Nah, sirkuit yang di bawahnya ini itu adalah kombinasi antara metal oxide varistor dan semiconductor switch atau solid state switch. Prinsipnya adalah dengan kita mematikan dengan kita turning off semiconductor switch ini, maka akan terbentuk tegangan di sini. Nah, tegangan yang terbentuk di sini nanti akan membuat metal oxide varistor ini menjadi conducting dan energi yang ada tersimpan di induktor ini tadi akan didisipasi oleh si metal oxide varistor ini. Dan kita membutuhkan jaringan ini yang cukup banyak supaya energi yang tersimpan di induktor ini karena arus volt tadi yang lewat di sini bisa terdisipasi oleh metal oxide varistor. Kira-kira seperti itu. Begitu energi di sini sudah habis, artinya arusnya akan nol. Begitu arusnya nol, ya udah kita bisa turn off si mechanical switch ini dan kita bisa mengisolate volt tersebut. Prinsipnya seperti itu, dibentuknya kira-kira kayak gini yang terdiri dari banyaknya semiconductor switches ini dengan metal oxide varistor. Nah, biasanya interruption time-nya ini 5 millisecond atau lower. Tapi ada yang bilang bahwa 5 millisecond ini nggak cukup sehingga harus 2 millisecond, tapi it seems kita masih belum punya banyak experience ya terhadap multi-terminal DC grid. Oleh karena itu, teknologi ini masih akan berkembang dan masih akan berubah di kemudian hari. Nah, terakhir, kira-kira ini adalah proyek-proyek HVDC yang sudah beroperasi. Memang kalau kita lihat di sebelah kanan nggak banyak ya suppliernya ya. Kalau nggak ABB, Siemens, ABB, Siemens, ABB, Siemens gitu. Memang ada juga Alstom, tapi GE juga sekarang sudah ada. Kita lihat di sini nggak harus 600 km untuk distance-nya ya, tergantung dari power level yang akan di-deliver juga, kemudian juga tergantung dari kondisi power grid yang sudah ada. Kira-kira seperti itu. Misalnya
Nah, kita lihat di sini memang di area Asia ini nggak terlalu banyak ya. Maksudnya biasanya hanya di Cina dan India. Tapi kalau di Asia Tenggara ini masih belum ada. Kira-kira seperti itu. Dan kita lihat juga uh, ada juga misalnya di 2017 ini menggunakan T-Restore T-Restore rectifier. Nah, kenapa nggak menggunakan voltage source converter? Nah, itu juga kadang tergantung dari prinsip dari project itu. Misalnya, HVDC ini nggak harus mendeliver power dari di kedua arah, hanya bisa hanya diperlukan untuk satu. Dan kemudian juga kondisi gridnya juga cukup cukup strong. Ya sudah, kalau gitu bisa juga menggunakan thyristor rectifier atau line commutator converter. Kira-kira seperti itu. Secara summary tadi kita lihat bahwa sebenarnya DC transmission itu punya beberapa attractive point ya dibandingkan dengan AC transmission. Kemudian DC teknologi ini perkembangannya itu di drive oleh perkembangan semiconductor teknologi. Kemudian VSC atau voltage source converter sebenarnya secara teknologi itu secara teknis sangat atraktif ya dan mempunyai banyak kompetitif faktor dibandingkan yang LCC type yang lebih lama teknologinya. Kemudian DC circuit breaker salah satu key komponen untuk membangun multi terminal DC grid juga sudah ada yang berbasis hybrid ya, jadi kombinasi antara solid state semiconductor switch dan juga mechanical switch, yang mana prinsipnya adalah bagaimana kita menginterrupt arus atau membuat zero crossing di yang pada jaringan tegangan searah itu tidak, jaringan arus searah itu tidak ada. Oleh karena itu, prinsip dari circuit breaker itu adalah membuat zero crossing supaya kita bisa mematikan fault current yang terjadi. Real time simulation itu juga penting. Saya belum sampaikan di sini, tapi intinya adalah bahwa salah satu hal yang paling krusial yang banyak terjadi yang membuat project itu menjadi molor dan delay ini adalah karena kontrol dari HVDC ini yang agak susah untuk divalidasi ya, karena uh, apa namanya, di simulasi dan reality pasti berbeda, banyak hal yang berbeda. Nah, untuk bridging itu biasanya control system dari HVDC ini dan dihubungkan dan disambungkan menggunakan real time simulation untuk mensimulasi jaringan listrik maupun jaringan HVDC yang ada, tapi kontrol sistemnya menggunakan kontrol sistem yang nantinya akan dipasang di real world, sehingga validasi dari kontrol sistem tersebut bisa lebih proper. Kira-kira seperti itu introduction saya mengenai HVDC. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya Pak Berus. Iya, silakan Pak. Iya terkait yang eh, modern HVDC tadi kan ada dua ya, monopolar dan bipolar ya. Kalau yang bipolar itu dia dua pasang rectifier dan inverter dan dua penghantar ya. Nah, Hmm, di teknologi bipolar itu Pak, misalnya Iya. satu sirkuitnya terjadi fault, Hmm. itu mekanismenya gimana? Apakah akan keluar dua-duanya atau bisa di backup di satu line gitu Pak? Tergantung dari bagaimana tergantung dari topologi dari rectifier dan inverternya. Bisa juga jika topologi dan rectifier dan inverternya ini dibuat untuk bisa beroperasi dalam mode asimetris, biasa yang bawah aja bisa dimatikan Pak. Yang atasnya tidak usah, itu bisa seperti itu. Jadi beroperasi fully asimetrik, tapi nggak semuanya bisa seperti itu. Karena kan selain itu juga bagaimana kita membuat jaringan kabel yang di tengah ini, apakah dia mempunyai kapabilitas untuk menghantarkan arus yang sama dengan yang di atas atau yang di bawah. Karena biasanya basically ini itu tidak memiliki kapasitas yang sama dengan hantaran yang ada di atas dan yang di bawah. Itu juga ada yang seperti itu.
Berarti misalnya loadnya misalkan 100 100 ampere Pak ya. Apakah Hmm, eh, misalnya sisi LAN 2 itu keluar, apakah 100 ampere itu bisa di backup di satu LAN gitu? Kalau di AC kan seperti itu Pak ya. ya. Kalau misalnya rectifier inverternya ini dibuat untuk seperti itu bisa Pak, bisa. Tapi ada juga yang tidak bisa. Jadi tergantung. Sebentar, saya mungkin lihat. Yang ini nih. Nah, ini contohnya Pak. Jadi misalnya saya punya rectifier seperti ini, rectifier atau inverter bentuknya seperti ini. Ini yang jaringan yang positif, ini jaringan yang negatif. Nah, kita kita bentuk midpoint. Eh, Mohon maaf Pak. Jadi kita gunakan kapasitor, kita split tegangannya menjadi dua dengan menggunakan kapasitor ini, dan kita ground titik tengahnya sehingga insulation level antara yang positif ke ground ini menjadi lebih kecil. Jadi tidak harus antara yang positif dan negatif. Nah, cuman dalam kasus yang ini bisa dalam kasus yang ini. Nah, kasus yang ini kita bisa nih buat sorry yang ini. Oh enggak, kalau yang ini, kalau misalnya ada fault di sisi yang negatif ini dan kita paksa untuk supaya arusnya kita hanya mengoperasikan antara positif dan yang nol, maka tegangan yang ini tegangan yang di atas ini akan naik menjadi 100 secara otomatis Pak. Atau menjadi full voltage. Mohon maaf, misalnya nih kita ambil contoh aja Pak ya, misalnya antara positif dan negatifnya 100 kV, sehingga antara yang positif dan midpoint ini 50, dan dari sini ke sini juga 50. Nah, ketika yang DC ini terputus karena adanya gangguan dan kita paksa arusnya ini melewati midpoint ini dan masuk dalam konverter ini tidak bisa mengendalikan load current tersebut, sehingga tegangan yang di sini yang tadinya 50 kilovolt akan naik menjadi 100 kilovolt Pak. Nah, dalam kasus itu makanya harus diinterupsi dan itu tidak bisa. Jadi begitu ada fault di bawah, maka yang atas juga akan ikutan hilang. Nah, sekarang bisa kita buat dua konverter ini kita hubungkan secara seri, dan jadi di sini ada positif, di sininya 0, dan kita tambahkan satu lagi, dan di bawahnya ada yang negatifnya. Nah, dalam kasus yang itu kita bisa tuh, begitu yang negatif itu putus karena ada gangguan, maka konverter ini bisa mengendalikan arus secara stabil dari yang melalui di apa namanya DC positif dan kabel yang nol tadi. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak ya. Kira-kira kayak gitu Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi bisa aja. Tapi nggak tergantung dari bagaimana rectifier dan inverter ini konfigurasinya seperti apa dan topologinya seperti apa. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin? Ada lagi yang bertanyakan dari rekan-rekan mahasiswa? Nggak ada, berarti mungkin sudah cukup jelas Atau penjelasannya, Pak Riki, atau cukup rumit sehingga susah nanyanya gitu ya. mungkin nanti insya Allah Baik, kita terima kasih share. Pak Riki. Mungkin hari ini kita cukup dapat insight ya terkait dengan teknologi untuk HVDC yang memang terlihat lumayan kompleks ya. Harapannya sih di kita
akan jadi dibangun ya untuk yang Jawa Sumatera meskipun maju mundur, tapi memang dengan beberapa keuntungan tadi yang disampaikan oleh Pak Riki kan, maka sebetulnya HVDC ini mungkin akan menjadi salah satu alternatif ya untuk possibility, dan dari sisi cost-nya pun tadi terlihat kalau kita bicara di overhead mungkin agak panjang, tapi kalau kabel ternyata nggak panjang-panjang banget, itu udah parity ya, udah sama antara HVDC maupun dengan yang AC transmission di sekitar 50 kilo kalau nggak salah. Baik, terima kasih. Mungkin untuk sesi hari ini kita cukupkan sekian. Ya, kita tutup. Ini Assalamualaikum mahasiswi paling warahmatullahi kecil nih wabarakatuh. satu nih. Oh iya, tadi ada yang Paling hadir, kecil. mahasiswi termuda di sini. Paling kecil, paling muda. Kak, terkecil. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Pak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Oke, Rizky. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.